Usai resmi mengenakan rompi oranye KPK, Immanuel Ebenezer dicopot dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Padahal Noel sempat memohon kepada Presiden Prabowo untuk dimaafkan dan memberinya pengampunan. Anda tak salah dengar, Noel Ebenezer yang kini tak lagi jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan karena tersandung kasus dugaan pemerasan, termehek-mehek memohon Presiden Prabowo Subianto untuk diampuni. Sayang, bukannya dapat ampunan, Presiden Prabowo justru mencopot Noel dari jabatannya. Presiden pun disebut sudah menaikkan surat pemberhentian Noel. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran. Soal pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo memang tak pernah main-main. Ia bahkan mengaku setiap eselon birokrasi dan institusi pemerintahannya tak luput dari masalah korupsi. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Noel Ebenezer sempat melontarkan permohonan maafnya kepada Presiden Prabowo dan membantah dirinya jadi pelaku pemerasan. Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dalam banyak kesempatan, Noel Ebenezer kerap menyerukan hukuman mati terhadap para koruptor tanpa kompromi. Dan akankah Noel tegak lurus dengan pernyataannya? Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? KPK mengungkap Immanuel Ebenezer ternyata menerima uang pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan 2 bulan usai menjabat Wamenaker. Noel mulai menjabat sebagai Wamenaker pada Oktober 2024. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan permintaan uang oleh Noel dilakukan pada November. Kemudian penerimaan uang dilakukan pada Desember 2024. Alih-alih memberhentikan praktik culas di Kementerian Ketenagakerjaan, Noel yang baru mengetahui pemerasan tersebut justru membiarkan, meminta bahkan menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Ya, salaman dulu nih. Sebagai di dalam jabatannya sebagai wakil menteri itu punya fungsi kontrol. Seharusnya setelah dia tahu bahwa ada proses yang tidak benar di dalam pengurusan K3 ini, sertifikasi K3 ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk menghentikan proses-proses pemerasan ini. Tetapi pada kenyataannya justru setelah dia mengetahui kemudian dibiarkan, bahkan meminta ya, karena ada sejumlah uang, kemudian juga ada motor gitu ya dari sana. Nah di sanalah gitu, fungsi kontrolnya tidak dijalankan, kewenangan yang ada pada dirinya itu tidak dijalankan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.